selamat datang di video pembelajaran Matematika Minat kelas 10 program IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu membiasakan hidup bersih dan sehat dimanapun kalian berada. Rajin-rajinlah mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, baik yang bentuknya cair maupun yang bentuknya gel seperti ini ya. Kemudian pada saat bepergian ke tempat-tempat umum atau tempat-tempat ramai, pakailah selalu masker pelindung wajah ya. Begitu. Oke, bab pertama yang akan kita pelajari pada matematika minat adalah fungsi eksponen. Sebelum Bapak bahas tentang konsep fungsi eksponen atau lebih dikenal dengan fungsi pangkat, kalian pasti sudah pernah mengenal tentang bentuk kuadrat seperti yang ada di samping, atau bentuk pangkat 3, atau bentuk akar, dan atau bentuk akar yang bentuknya seperti ini. Dalam konsep fungsi eksponen atau biasa disebut pangkat ya, kita akan mempelajari beberapa bentuk pangkat, baik itu kuadrat, pangkat 3 maupun pangkat-pangkat yang lain ya. Kemudian bentuk akar juga akan kita pelajari, baik bentuk akar pangkat 2 ataupun akar pangkat 3 dan sebagainya. Kita akan pelajari semuanya dalam bentuk fungsi eksponen ya. Oke, definisinya bisa dilihat seperti yang ada di samping ya. Nah, bagaimana dengan definisi yang tadi? Apakah sudah dipahami atau tidak? Nah, kalau tidak dipahami, tidak usah diperpanjang. Oke, kita akan bahas langsung tentang sifat-sifat fungsi eksponen ya, supaya kalian lebih paham ya. Ini lebih simpel. Bisa dilihat di samping. Nomor 1, A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Dengan syarat bilangannya harus sama ya. Jadi kalau ada bilangan yang sama dipangkatkan kemudian dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja gitu. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurangi M, atau pangkatnya tinggal dikurangi saja, bilangannya tetap begitu ya. Jadi misalkan 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 3, maka hasilnya 2 pangkat 1 dikurangi 3 begitu ya. Kemudian nomor 3, ada bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi nih, A pangkat N dipangkatkan lagi M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali M. Jadi pangkatnya dikalikan saja gitu. Kemudian ada 2 bilangan yang memiliki pangkat yang sama. A dikali B dipangkatkan N, ini sifat yang keempat, sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi pangkatnya tinggal dibagikan saja kedua bilangan tersebut ya. Kemudian sifat yang kelimanya, A per B pangkat N. Nih, sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Baik pembilang maupun penyebutnya mendapatkan pangkat yang sama karena di dalam kurung ya. Dengan syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena penyebutnya akan berubah menjadi 0. Ingat, kalau pecahan suatu bilangan, kalau penyebutnya nilainya 0, itu tidak akan ada hasilnya atau tidak terdefinisi gitu ya. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Atau pangkat negatif itu berubah menjadi bilangan pecahan dengan pembilangnya 1 dan penyebutnya bilangan yang tadi ya. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, sama seperti sifat yang kelima ya tadi syaratnya. Oke, sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Walaupun 1 miliar dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1 gitu ya. Kemudian sifat yang ke-8, ini cara bacanya seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Artinya pangkat yang ada di dalam nih, pangkatnya yang ada di dalam akar itu dibagi dengan bilangan bentuk akarnya gitu ya, seperti itu.
Supaya lebih dipahami bagaimana sifat-sifat eksponensial yang tadi, nah perhatikan contoh yang ada di samping ya. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Nomor 1, A pangkat 7 dikali A pangkat 2. Nah, cara penyelesaiannya ini tinggal dijumlahkan saja pangkatnya ya. A pangkat 7 dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 7 ditambah 2. Hasilnya adalah A pangkat 9. Ini kita pakai sifat yang pertama yang tadi ya. Kemudian contoh soal yang kedua. A pangkat 9 dibagi A pangkat 5 ya. Maka hasilnya adalah A pangkat 9 dikurangi 5. Nah, sama dengan 9 dikurangi 5 adalah 4 hasilnya ya. Jadi A pangkat 4. Ini pakai sifat yang kedua. Kemudian selanjutnya contoh soal yang ketiga. Nah, ini kombinasi dari beberapa sifat gitu ya. Perhatikan yang ada di dalam kurung. A pangkat 3 kali B pangkat min 3 dibagi B pangkat 6. Nah, dipangkatkan 2/3. Bentuknya sudah bentuk pangkat pecahan ya. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya yang ada di samping. A pangkat 3 dikali B pangkat min 3 dibagi B pangkat 6 dipangkatkan 2/3 itu sama dengan kita pakai sifat yang ketiga terlebih dahulu yang tadi dan sifat yang kelima ya. Oke. Jadi A pangkat 3 dikali 2/3 dikali B pangkat min 3 dikali 2/3 dibagi B pangkat 6 dikali 2/3. Nah, jadi pangkat yang 2/3 tadi semuanya dibagikan ke dalam semua bilangan gitu ya. Nah, dan dikalikan memakai sifat yang ketiga. Kemudian kita kalikan pangkatnya. A pangkat 3 dikali 2/3 hasilnya A pangkat 6/3. Kemudian B pangkat min 3 dikali 2/3 hasilnya adalah B pangkat min 6/3 dibagi B pangkat 6 dikali 2/3 hasilnya adalah B pangkat 12/3. Nah, ini tinggal kita operasikan seperti biasa ya, karena ini bisa dibagi. Nah, kita sederhanakan. A pangkat 6/3 kita ubah menjadi A pangkat 2. B pangkat min 6/3 kita ubah menjadi B pangkat min 2, karena min 6 dibagi 3 hasilnya min 2 ya. Kemudian terakhir per B pangkat 12/3 kita ubah menjadi B pangkat 4, karena 12 dibagi 3 hasilnya 4 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita pakai sifat yang kedua karena ada bilangan yang sama yaitu B ya. Kalau A-nya ini berdiri sendiri tidak memiliki bilangan yang sama ya. Kalau B ada dua bilangan. Yang pertama ada B pangkat min 2, yang kedua ada B pangkat 4. Ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sifat yang kedua ya, dengan cara bilangan pangkatnya itu dikurangi ya. Maka hasilnya adalah A pangkat 2 kali B pangkat min 2 dikurangi 4 ya. Hasilnya adalah A pangkat 2 dikali B pangkat min 6. Nah, kemudian karena ada pangkat negatif, ini harus diubah menjadi pangkat positif. Caranya dengan memakai sifat yang ke-6 ya. Bilangan positif atau bilangan negatif bisa berubah menjadi bilangan positif dengan cara mengubah menjadi pecahan. Maka tinggal kita ganti jadi A pangkat 3 per B pangkat 6 gitu ya. Kenapa jadi langsung per B pangkat 6? Karena B pangkat min 6 itu diubah menjadi 1 per B pangkat 6. Nah, maka A pangkat 2 dikali 1 hasilnya A pangkat 2 per B pangkat 6 begitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah A pangkat 2 per B pangkat 6 gitu. Ini ada 4 sifat yang dipakai ya. Kemudian soal yang keempat. Oke, perhatikan yang ada di samping. Akar pangkat 3 dari B dikali akar B pangkat 5 dipangkatkan 6. Nah, ini pakai sifat yang ke-8 ya terlebih dahulu. Penyederhanakan bentuk akar ya. Penyelesaiannya perhatikan, akar pangkat 3 dari B
itu bisa diubah menjadi B pangkat 1/3 ya, kali akar pangkat 2 dari B pangkat 5. Jadi akar biasa itu disebut akar pangkat 2 ya. Kenapa akar pangkat 2 itu biasanya tidak ditulis ya, seperti pangkat 1. Pangkat 1 juga sama, tidak pernah ditulis ya. Jadi bilangan yang ada di dunia ini semuanya memiliki pangkat. Pangkatnya adalah 1. Nah, kalau bilangan akar yang biasa kita tulis ya, itu adalah bilangan akar 2, akar pangkat 2 maksud saya gitu ya. Jadi akar pangkat 2 dari B pangkat 5 diubah menjadi B pangkat 5/2 dipangkatkan 6. Nah, sama dengan, karena bilangannya sama, bilangan dasarnya yaitu B dua-duanya ya, maka ini bisa kita pakai sifat yang ketiga ya. Oke, atau sifat yang keempat ya. B pangkat 1/3 dikalikan dengan 6, kemudian kali B pangkat 5/2 dikalikan 6 juga ya, sama dengan B pangkat 2 dikali B pangkat 15, karena 2 itu dari 1/3 dikali 6 hasilnya adalah 6/3, hasilnya 2. Kemudian 5/2 dikali 6 hasilnya 30/2. Nah, 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Jadi hasilnya ada B pangkat 2 dikali B pangkat 15. Nah, kita pakai sifat yang pertama, hasilnya B pangkat 2 tambah 15 sama dengan B pangkat 17. Selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami setelah diberikan contoh-contoh yang tadi? Nah, sekarang kalau sudah dipahami, coba kerjakan latihan 1 yang ada di samping. Nah, Bapak akan menjelaskan contoh yang lain yang ada di samping nih. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1, diketahui fx sama dengan 16 pangkat x. Tentukan nilai dari A, f A/4, B-nya f 1/2. Nah, oke, kita selesaikan satu-satu ya. Untuk penyelesaian yang A, f A/4. Artinya X pada fungsi fx sama dengan 16 pangkat x, x-nya kita ganti dengan A/4 ya. Jadi untuk f A/4 sama dengan 16 pangkat A/4 ya. Oke. 16 itu sendiri bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Ingat ya, 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi sama-sama saja ya. Nah, setelah kita sederhanakan 16-nya jadi 2 pangkat 4, maka tinggal kita gunakan sifat-sifat eksponen yang tadi ya. 2 pangkat 4 dikalikan dengan A/4 ya pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4A/4. Nah, 4 dan pembilang dan 4 penyebutnya ini bisa kita coret ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat A. Ini selesai untuk soal yang A. Untuk soal yang B, bagaimana cara menentukan f setengah ya, atau f 1/2. Ini kita ganti juga x pada fungsi fx menjadi setengah ya. Jadi f setengah sama dengan 16 pangkat 1/2. Nah, pangkat 1/2 itu berdasarkan sifat sama dengan akar 16 ya. Akar 16 adalah 4. Ini selesai juga ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak, sudah dipahami contoh soal seperti yang tadi? Nah, kalau sudah dipahami, kita coba kalian kerjakan latihan 2 yang ada di samping ya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.